Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kisah kali ini tentang seorang lelaki yang semasa hidupnya sering membuat keonaran dan kerusakan. Kegemarannya ialah meminum minuman keras dan mabuk-mabukan, sehingga membuat ia sangat dibenci oleh masyarakat di sekelilingnya. Bahkan ketika ia mati, tak ada seorang pun yang mau mengurus jenazahnya. Namun sahabat, ada sesuatu yang istimewa di balik kelakuannya yang hina, hingga membuat seorang ulama besar datang dan mencari untuk mengurus jenazahnya. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ikuti cerita selengkapnya. Bersumber dari kitab Irsyadul Ibad, karya dari Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malbari, bahwasanya ada seorang lelaki yang telah meninggal dunia, namun tidak ada seorang pun yang sudi untuk mengurus jenazahnya, terkecuali istrinya sendiri. Sang istri pun harus membayar orang untuk mengangkat jenazah suaminya ini ke musola, dengan harapan agar ada orang yang sudi untuk menyolatkan jenazah suaminya tersebut. Namun karena tidak ada yang mau menyolatkan, jenazah lelaki durjana tersebut dibawa ke padang Sahara untuk dimakamkan di sana. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ini, tiba-tiba seorang ulama yang terkenal zuhud datang menghampiri. Ulama itu sengaja datang untuk mensolatkan jenazah lelaki pendosa tersebut. Kealiman dan kesolehan sang ulama tadi sangat harum di mata masyarakat. Begitu tersiar kabar sang ulama ingin mensolatkan jasad penjahat itu, maka berbondong-bondonglah masyarakat datang ke gurun itu. Mereka heran dan saling bertanya-tanya, mengapa mau-maunya seorang ulama besar turun-menuruni gunung untuk mensolatkan dan mengurus mayat orang yang bergelimang dosa tersebut. Aku bermimpi seolah-olah ada suara yang mengatakan, turunlah dari gunung dan pergilah ke suatu tempat di mana ada salah satu jenazah yang tidak ada orang lain yang mau mengurus kecuali istrinya sendiri. Lakukanlah sholat untuknya, karena sesungguhnya ia diampuni, kata ulama tersebut. Lalu sang ulama memanggil istri dari lelaki jahat tersebut. Beliau pun bertanya tentang perbuatan suaminya semasa masih hidup. Lalu sang istri pun menceritakan perbuatan dan hobi dari suaminya ketika ia masih hidup. Ia sering ke kedai untuk meminum minuman keras, jawab sang istri. Ingat-ingatlah kembali, barangkali ada perbuatan yang baik yang pernah dilakukan oleh mendiang suamimu, tanya sang ulama lagi. Tidak ada perbuatan yang baik kecuali dia tiap hari sadar di waktu subuh. Ia mengganti pakaiannya dan berwudu. Lalu ia menunaikan sembahyang subuh. Setelah itu ia kembali ke kedai lagi untuk minum dan bermabuk-mabukan kembali. Kebaikan lainnya adalah di rumah kami yang dikenal sebagai tempat yang buruk, tiap hari selalu ada satu atau dua anak yatim yang selalu mendapat prioritas utama ketimbang anak kami sendiri. Lalu ketika ia tersadar dari mabuk, ia bermunajat seolah-olah mengakui segala kesalahannya. Tuhan, pastilah Engkau akan menempatkanku yang buruk ini di neraka jahanam. Sahabat, kisah ini membuka mata kita bahwa untuk menilai seseorang tak semudah hanya dengan cara melihat pribadi lahiriahnya saja. Orang yang sehari-harinya tampak berbuat maksiat bisa jadi mulia di akhir hidupnya lantaran pertobatan dan kebaikan yang dilakukannya. Keselamatan sejati orang mutlak menjadi hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita jangan sampai memvonis orang lain dengan label hitam atau putih. Alangkah baiknya perasaan itu kita gunakan untuk mengoreksi diri sendiri. Kepedulian terhadap anak yatim adalah perbuatan yang mulia yang membawa manfaat bagi orang lain yang lemah.
Dan bisa jadi itu adalah salah satu ibadah yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan dengan penuh kebanggaan dan sikap meremehkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang berusaha membantu janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seperti orang yang menjalankan sholat malam. Nah, itulah tadi sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.